Saya izin share screen dulu. Ya, silakan Bet, Ya, sebentar. thank you. Oke, terima Sudah. kasih Mbak Olive. Ya. Saya ambil alih ya Mbak. Silakan Bet. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Trijoko yang sudah bersama kita siang hari ini, selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Senang sekali dan suatu kehormatan yang luar biasa buat IFEC, Indonesia Financial Educator Community. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah lama ditunggu-tunggu, sudah sangat ingin diundang ke IFEC cukup lama. Seorang Bapak Trijoko Santoso, CFP, beliau adalah seorang ketua dari satu lembaga sertifikasi perencanaan keuangan di Indonesia, FPSB, Financial Planning Standard Board Indonesia. Nah, sebelumnya saya ngulang kembali karena tadi ada beberapa teman-teman yang terlambat masuk. Agar acara kita dapat berjalan dengan baik, ada beberapa informasi penting. Nanti tanya jawab teman-teman akan di belakang. Silakan drop di chat room, tapi sebelumnya saya sampaikan ulang. Teman-teman, ini nama harap digunakan nama pada saat mendaftar. Jika ada masalah audio, teman-teman dapat hubungin member IFEC yang ada di WA Group untuk dibantu, atau coba klik yang kiri bawah untuk mengaktifkan audio teman-teman di Zoom. Nah, IFEC selintas, IFEC ini adalah satu komunitas yang fokus melakukan penyuluhan keuangan sebagai financial educator. Targetnya adalah bagaimana masyarakat kita mampu sejahtera secara ekonomi dan mandiri. Nah, ini IFEC, tentang IFEC. Ini partner kita, ada HBC, Halovina, dan Fantastic. Nanti pertanyaan teman-teman selagi Bapak Trijoko menyampaikan materi, silakan di drop pertanyaan karena kita akan menjawab nanti di akhir sesi, bukan di tengah-tengah penyampaian Pak Trijoko sebagai narasumber. Ini IG kita, teman-teman juga nanti boleh masuk ke YouTube untuk lihat webinar-webinar yang sudah kita laksanakan sejak pandemi ini. Memang semakin gencar, setiap minggu kita melaksanakan webinar dengan topik-topik yang menarik. Silakan diakses di YouTube kami. Nah, tanpa berpanjang kali lebar, saya sudah semangat sekali mau belajar bersama Pak Trijoko. Halo Bapak, Pak Tri. Halo Betty. Halo Bapak, waduh selamat. Baik, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Selamat datang ya Pak, terima kasih sudah mau berbagi di IFEC siang hari ini. Yes, undangannya. Terima kasih undangannya. Ya, silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bisa minta izin share ya, slide? Kenapa? Oke. Ya. Pak Tri, nanti pertanyaan di akhir ya Pak? Seperti biasa ya, Pak? Baik. Oke, sebentar saya. Oke, baik, sebentar ya. Ya. Mana ya? Sebentar ya. Saya stop sharing. Sebentar. Ini kelihatan? Sudah gambarnya? Sudah, tapi belum full screen, Pak. Oke, saya mulai. Baik, teman-teman dari Asosiasi Financial Educator, terima kasih atas undangannya. Saya bingung saya mau bicara dalam kapasitas apa, karena sebetulnya kalau bicara financial planner itu luas sekali ya. Jadi ini saya mau bicara tentang bukan musibah, bukan apa gitu ya. Saya bicara tentang ini opportunity, peluang atau bukan. Ya, lebih ke arah yang positif. Tentunya kita baru belajar dari suatu situasi yang baru-baru ini mengguncang industri perencanaan keuangan, yaitu terkait YOSKA. Ya, itu membuat saya dipanggil PPATK, membuat saya dipanggil OJK, membuat kami juga berhubungan dengan asosiasi-asosiasi di OJK, dan kami come up dengan satu understanding, satu pengertian bahwa seharusnya industri ini akan dibawa kemana dalam waktu yang akan datang. Ya, jadi saya akan bicara tentang masa depan itu adalah besok. Ya, nah teman-teman sekalian, saya mungkin background-nya agak beda karena saya sudah meninggalkan industri asuransi karena tertarik dengan bisnis sejak tahun 2000. Ya, ketika 99 saya masih di sebuah perusahaan asuransi yang besar ya, menjadi wapresiden di Prudential, dan saya memutuskan untuk pergi saat itu karena saya ingin menjadi orang yang memegang hak waralaba
untuk program CFP dan RFP di Indonesia, dan saya baru dapatkan di tahun 2006. Jadi kalau saya taruh gelar panjang itu sebetulnya saya mau jualan. Ya, jadi saya adalah pendiri dan pemegang hak waralaba untuk program CFP, RFP, IPP, QWP, QFA, AWP, dan saya juga akan masukkan lagi satu gelar designasi untuk Islamic Financial Planning (IFP) dari Islamic Banking and Finance Institute Malaysia yang segera akan hadir di Indonesia. So teman-teman, saya seorang businessman, jadi saya melihat situasi ini sebagai dari kacamata sebagai pebisnis. Saya melakukan banyak research dan akan sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana sih profesi financial educator dan financial practitioners di depan. Apa yang terjadi setelah kasus Yoska? Ya, apa yang tidak akan terjadi setelah kasus Yoska? So teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kasus Yoska, ada plus dan minusnya di sini. Ada yang bikin sakit kepala, tapi juga ada yang bikin suatu kesadaran bahwa sebetulnya yang dia lakukan ini seharusnya sudah terjadi beberapa saat yang lalu, ya, karena beliau ini seorang yang melihat ke depan, yang futuristik, dan dia lakukan apa yang dilakukan di Singapura, Malaysia, di negara maju lainnya, yang di Indonesia itu di delay. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, sebetulnya kalau kita tanya siapa Yoska, saya mengenal Yoska sebagai seorang financial educator atau perusahaan financial educator yang sangat handal. Dia melakukan banyak hal di sini, seperti misalnya dia melakukan fokus kepada social influencers, dia fokus kepada media, pada brand, itu sangat luar biasa, ya. Dan bicara financial planning dalam bahasa yang sangat-sangat simple, dan itu bisa membuat hal yang berbeda di industri keuangan di Indonesia, terutama karena rasio dari golongan milenial di Indonesia itu sangat besar. Rata-rata usia orang Indonesia itu adalah 29,8 sampai 31 tahun. Jadi usia sangat muda dan mereka dikategorikan sebagai campuran antara Y dan X generations dan jumlahnya di atas 180 juta. Ya, jadi seseorang yang bisa masuk ke industri itu dia akan sangat-sangat berhasil. Nah, generasi X dan millennials ini menjanjikan juga pasar yang luar biasa besar bagi industri keuangan dan industri-industri yang lainnya. So, jadi apa yang disampaikan Akar itu ya, pendiri dari Yoska itu adalah ada 6 hal yang seperti ini. Dia bicara tentang financial planning, dia bicara tentang independent financial planning, dia bicara tentang independent firm, dia bicara tentang financial educator, dia bicara tentang financial consultant, dia bicara tentang financial advisory, dia tidak bicara tentang life insurance agents, dia tidak bicara tentang dengan agen reksadana, dia tidak bicara profesi-profesi yang hari ini besar, dia bicara sesuatu yang mungkin akan dia pikir akan menjadi besar di tempat lain, sama seperti di Singapura, di Malaysia, di Australia, dan negara-negara lain. Ya, dia bicara terlalu ke depan, tapi dia lupa menyiapkan bahwa di depan itu yang di sini belum siap. Atau memang dia sengaja tidak mau itu siap karena dia mau ambil momentum. Ingat, di tahun 1999, saya pergi dari industri untuk mengambil sesuatu yang belum ada di Indonesia. Orang juga, financial planning itu apa ya? Ya. Jadi saya mengorbankan uang gaji saya sebegitu besar, itu hanya untuk mengejar sesuatu yang nggak ada. Itu mungkin mirip dengan Akar ya. Dia melihat sesuatu yang sudah proven di luar, dia coba masuk ke sini dan dia kejeblos. Ya. Jadi ibu sekalian, dia berbicara tentang planning, dia tidak bicara tentang financial planner. Ya. Dia tidak mengatakan apapun tentang financial planner. Dia mengatakan financial planning firm. Ya, dia bicara sangat keras tentang financial educator karena dia sangat sukses. Ketika dia mulai di awal tahun 2013, 2014 sampai dan masa jayanya adalah sampai 2019. Ya, dia juga bicara tentang financial consultant. Financial consultant itu apa? Sebetulnya financial consultant itu adalah teman-teman di industri asuransi, life insurance agents, mutual fund agents, ya itu adalah financial consultant. Tapi dia nggak pakai lagi istilah financial consultant. Ya, dia bicara tentang financial advisory. Apa itu financial advisory? Karena sebetulnya yang dijual di industri keuangan itu selain produk keuangan juga advice. Ya, advice itu nilainya sangat besar. Dia mendapatkan income dari advice keuangan yang dia dapatkan dari nasabah bisa 3 juta, bisa 4 juta per meeting. Ya. Dan itu sangat besar ketika dia bisa mengumpulkan sekian juta orang yang ada di Indonesia. So this is a new business ya, financial advisory. Ya, dan dibicara tentang digital. Ya. So teman-teman sekalian kita tahu sendiri bahwa ada satu kesalahan yang dia lakukan,
ketika dia bicara tentang financial consultant, dia tidak punya lisensi sebagai agen asuransi, dia tidak punya lisensi sebagai agen reksadana, dia tidak punya lisensi sebagai broker saham, ya, dan tidak punya lisensi apapun di situ, dan itu melanggar peraturan. Ketika dia mengatakan dirinya sebagai financial advisory, dia lupa bahwa ada undang-undang OJK yang mengatakan seorang yang mengatakan dirinya advice atau penasehat itu mesti punya lisensi di OJK, yaitu sebagai penasehat investasi. Itu ada di OJK. Ya, jadi ini yang terjadi di dia. Nah, teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat luar biasa di dia. Walaupun dia saat ini dalam keadaan jatuh, tapi harganya tetap mahal. Apa itu? Financial educator. Ya, mungkin teman-teman baca ini ya, Pak Tito Sulistyo. Dia adalah bekas Ketua Bursa Efek Indonesia periode sampai ke 2018. Dia mengatakan melawan arus kas, bahwa melawan arus, dan dia mengatakan sebetulnya bahwa dia ingin ambil ahli Yoska, tapi yang di financial edukasinya. Karena dia mengatakan satu-satunya jalan untuk masuk ke pasar modal yang besar itu adalah menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Yoska. Ya, it's something good to know ya, bahwa sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah menunjukkan bagaimana seorang financial educator secara profesional dan serius membuat perusahaan di situ, dan dia melakukan edukasi dengan gaya dan cara yang sangat luar biasa melalui social media, melalui social influence, dan melalui cara-cara lain, dan itu sangat-sangat berhasil, sehingga itu harganya juga masih tinggi. Ya. Jadi saya tidak tahu usulnya, tapi artinya seorang Tito Sulistyo, seorang yang sangat dihormati dan dikenal sangat kaya raya, itu tertarik dengan Yoska. Itu menunjukkan bahwa financial educator atau financial edukasi ini adalah sebuah bisnis yang sangat luar biasa ke depannya, ya, sekarang dan ke depannya. Dengan dikatakan bahwa financial literacy Indonesia masih sangat rendah, bisa dikatakan bahwa ini adalah potensi terbesar bisnis yang ada. Tentunya ini mesti ditopang juga dengan financial inclusion, yaitu akses kepada produk-produk investasi dan asuransi ke sana. Dan itu kelihatannya bahwa itu juga akan bermain secara digital. Ya, jadi Ibu sekalian, jadi something good to learn about tomorrow. Ya, sebenarnya kita bicara tentang lisensi dan qualification. I'm a life insurance agent, I'm a financial educator, I'm a businessman, seterusnya. Ya, itu sebetulnya kalau begitu saya bicara sebagai life insurance agent, sebetulnya kita bicara tentang sebuah lisensi yang dikeluarkan oleh otoritas OJK melalui Asosiasi Asuransi Jiwa. Ya, itu adalah license. Ya, dan semua orang wajib punya license. Ya, tapi ketika dia bicara kualifikasi, dia bicara kompetensi. Ya, jadi sebetulnya yang omongin sama OJK itu, sama Yoska itu sebetulnya tentang kualifikasi. Financial planner sebagai dasarnya, financial educator sebagai yang utama, lalu mesti masuk ke dalam financial inclusion, yaitu sebagai financial consultant, sebagai financial advisory, sebagai financial practitioner atau independent firm. Jadi begitu kasus ini meledak, saya begitu dekat dengan teman-teman di asosiasi yang terkait OJK. Dan saya melihat ada peluang besar di situ terkait dengan aturan-aturan main yang akan datang ke sana yang terkait dengan financial planning dan financial edukasi. Ya, jadi untuk sekalian, dan ini bukan yang unik, ini sudah terjadi di negara-negara lain. Jadi setiap life insurance agents dia mesti meningkatkan kompetensi. Ya, kalau kita lihat apakah yang akan nomor satu punah ketika artificial agent atau robo advice itu ada. Nomor satu, orang yang mengatakan dirinya to sell. Kedua, yang melakukan rutinitas. Ya. Yang ketiga, tidak punya kualifikasi atau kompetensi yang memadai. Ya. Yang keempat, dia tidak punya interrelationship yang bagus bersama klien atau dengan lingkungan di sekitar dia. Itu akan punah duluan. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hari ini saya ingin berdiskusi bagaimana agar profesi Anda dan profesi saya itu masih bisa tumbuh dan berkembang, terutama di saat-saat yang sangat-sangat mengerikan saat ini di tengah-tengah pandemi, ketika hampir semua bisnis itu jatuh. Ya, teman-teman mungkin nggak percaya, di bisnis financial edukasi saya melalui PT LN Amanah, justru kami mengalami peningkatan 4 kali lipat lebih besar. Ya, apa yang kami capai sampai bulan Agustus adalah 2 kali yang kami capai sejak 2019 secara keseluruhan. Industri edukasi itu tidak runtuh, malah berkembang. Perusahaan-perusahaan walaupun dia mengalami loss,
tapi dia tetap menginvestasikan uangnya untuk the biggest asset yang mereka miliki. Aset terpenting yang dimiliki adalah the people. Ya, orang-orang, insurance agents, karyawannya itu tetap disuplai dengan pendidikan-pendidikan yang bagus untuk menyambut waktu-waktu terbaik yang akan datang, dan insya Allah itu akan terjadi di tahun 2021. Ya, jadi apa sih yang diperlukan ya sebagai profesi Anda, sebagai life insurance agent atau financial educator, atau profesi saya? Ya, kita lihat apa sih yang dimaksud sebagai nice to have dan must to have. Nice to have itu adalah punya syukur, nggak punya nggak apa-apa. Punya keren, nggak punya ya juga nggak apa-apa sih. Tapi begitu kita bicara must to have, ada sesuatu yang kita ingin bicarakan hari ini, ada sesuatu yang masih hilang di Indonesia, tetapi digunakan secara sempurna oleh Akar dan teman-temannya di Yoska. So ada sesuatu yang kita mesti belajar sekarang ini tentang tomorrow, harusnya kita berpraktek itu seperti apa. Ya, jadi teman-teman, tanggal 7 Oktober adalah Hari Perencanaan Keuangan Dunia. Ya, kami di FPSB Indonesia adalah lembaga yang ditunjuk oleh FPSB Global untuk melakukan kampanye tentang perencanaan keuangan di tanggal 7 Oktober 2020. Itu sebulan lagi. Ya, sudah banyak sesi-sesi yang kita siapkan dan kegiatan yang kita giatkan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara financial planning, ya, dari kacamata financial educator sebetulnya hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, harus ada di mindset, harus ada di diskusi kita bahwa without a financial plan, it is harder to set financial goal. Tanpa melakukan perencanaan keuangan atau rencana keuangan, akan sangat sulit untuk bisa mencapai tujuan keuangan. Jadi life insurance sebagai financial security harusnya dimulai dengan financial planner. Perencanaan hari tua menggunakan reksadana atau produk-produk lainnya harus mulai dengan perencanaan keuangan. Jadi nomor 1 adalah without a financial plan, it is harder to set financial goals. Nah, saya tadi lihat videonya luar biasa, teman-teman sudah mulai di sini dan mungkin sudah juga cukup matang di sini, yaitu Anda mulai dengan konsep perencanaan keuangan di dalam semua tindakan dan perilaku kita ketika berhadapan dengan konsumen. Yang kedua adalah a financial plan can help you manage your spending. Jadi kita tidak bicara masalah income, kita tidak bicara masalah financial goal sebelum kita bicara masalah spending. Karena permasalahan terbesar di dunia ini adalah how people spend their money. Bagaimana orang-orang itu membelanjakan uangnya. Mereka tidak melakukan prioritas, mereka belanjakan dulu, ya spend first, then save. Ya, jadi nomor 1 yang kita perlu edukasi adalah manage your spending. Ketika yang kedua sudah selesai, baru kita masuk ke tempat yang ketiga, yaitu financial planning can help you reach your financial goal. Yang tadinya di-set, sekarang harusnya tercapai. Ya. Yang keempat adalah financial planning prepares you for financial emergency. Kita bicara asuransi. 1, 2, 3, 4, itu harus ada financial emergency. 2 hal yaitu dana darurat, yang ketiga adalah tentang ketika ketidakpastian melanda, yaitu misalnya meninggal dini, hidup terlalu tua, dan hidup sakit-sakitan. Ya, jadi ini adalah 4 konsep global. Jadi kalau Anda lihat di bawah ini, teman-teman sekalian, mulai minggu depan, gambar ini akan beredar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, ini adalah edukasi keuangan yang dilakukan oleh FPSB seluruh dunia untuk memberitahu kepada mereka. Dan ada kata-katanya, tagline nanti di Instagram, yaitu your financial plan is a blueprint, is the blueprint for your financial house. Jadi, financial plan Anda adalah blueprint untuk financial house, ya, untuk keuangan keluarga. And the roadmap to help you achieve your goals, ya, dan arah atau jalan untuk membantu Anda mencapai tujuan-tujuan masa depan. So, kita bicara financial plan. Apa itu financial plan? Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Di setiap slide ini, FPSB selalu bicara financial plan karena Indonesia terutama kita tidak atau jarang melakukan financial plan bahkan oleh praktisinya. Ya, kita lihat di sini. Ini kaitannya dengan pandemi ya. Ini juga kami akan sebarkan mulai minggu depan. In times of uncertainty, a CIP professional can adjust your financial plan to meet your unique needs. Ya, dia bicara tentang seorang profesi perencana keuangan CFP. Ya, dia mengatakan seharusnya di saat-saat yang tidak pasti seperti ini,
CFP itu akan membantu nasabah untuk melakukan adjustment di dalam financial plan dia. Harusnya kita datang kepada mereka untuk membantu melakukan adjustment dengan rasio-rasio yang sudah berbeda. Ya, di FPSB Indonesia akan bekerja sama dengan para medical doctors dan para medis lainnya untuk membantu mereka men-set perencana keuangan dan juga mereview perencanaan yang sudah ada secara free of charge. Ya, kita akan bekerja dengan RSCM, dengan Fakultas Kedokteran UI, dan beberapa perguruan tinggi lainnya, termasuk rumah sakit di luar Jawa, untuk bekerja sama mencari dokter-dokter yang bersedia untuk melakukan perencanaan keuangan secara free oleh para perencana keuangan volunteer yang ada di FPSB Indonesia. Jadi, dan kita memerlukan financial plan. Yang kita bangun adalah financial plan. Yang berikutnya, sama, solid financial plan. Ya, kita bicara lagi ya, live your today, plan your tomorrow. Apapun yang terjadi saat ini, ketika pekerjaan income-nya berkurang atau bahkan income-nya hilang, nikmati aja, alhamdulillah. Karena ini adalah sebuah musibah yang mesti disedihin, tapi juga disyukuri karena tidak ada musibah yang tidak datang dari atas. Ya, jadi live your today itu adalah kampanye kami di dalam program-program client gathering di beberapa banyak perusahaan asuransi, di perbankan dimanapun, logo daripada slide kami itu menggunakan nikmati hari ini dan tetap rencanakan masa depan. Kita bisa melihat bahwa begitu banyak nasabah yang berhenti untuk berinvestasi di reksadana, yang berhenti untuk membeli polis asuransi, dan berhenti membayar premi-premi yang tertunggak. Itu mereka berhenti, mereka mengatakan adalah, Pak, saya harus siap karena resesi. Mereka melihat resesi sebagai suatu hal yang tidak tepat, bahwa resesi ini adalah sesuatu yang akan terus terjadi, yang namanya plan for you tomorrow, protection for you tomorrow, itu tetap harus ada. Premi tetap harus dibayarkan, kalau belum punya, harus punya. Ya, itu adalah bukan sebagai kebutuhan tambahan, itu adalah kebutuhan yang must to have, bukan nice to have. Kita juga melihat sini nih, financial plan help people to take control of their life. Ya, jadi financial plan adalah membantu Anda untuk mengenalkan kehidupan mereka, ya, sampai di hari tua. Ya, jadi kita bisa lihat di sana, Anda lihat di sana ada visit financialplanningday.org dan www.fpsbindonesia.net. Teman-teman sekalian, 2 minggu sebelum tanggal 7 dan setelah tanggal 7 akan disediakan 2 software free of charge untuk diakses oleh masyarakat di www.fpsbindonesia.net. Yang satu isinya adalah menghitung atau melihat atau mengetes profil risiko dia. Ya, jadi kalau teman-teman sudah ambil QWP, tentu tahu ada software di sana yang membantu seseorang untuk melihat dia punya risk appetite seperti apa. Itu akan ada di www.fpsb Indonesia, dan nasabah atau masyarakat bisa mengaksesnya secara free of charge untuk melihat dia itu masuk ke dalam appetite yang mana. Kemudian yang kedua adalah akan disediakan financial health check-up gratis di www.fpsb Indonesia untuk mengeluarkan 8 rasio keuangan. Jadi orang bisa langsung di sana. So, teman-teman sekalian, kalau Anda membawa klien ke sana, bisa mengatakan, Bu, saat pandemi ini sebaiknya melakukan suatu review, dan mungkin kita bisa pergi ke www.fps Indonesia dan Anda bisa membantu dia untuk memasukkan data, input, dan segala macamnya, dan melakukan report dengan mencatatkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi itu akan ada di sana seminggu sebelum 7 Oktober dan seminggu setelah 7 Oktober. Ya, suatu financial planning check test. Ya, di sini juga dikatakan bahwa hanya 22% orang confident they will achieve their financial life goal, learn how financial process. Teman-teman sekalian, kenapa orang nggak bisa mencapai financial goals? Karena dia nggak punya financial plan. Kalau di Indonesia bahasanya financial plan itu apa sih? Kalau perencana keuangan independen mengatakan itu sebagai book plan. Ya, ketika nasabah datang, dia melakukan data entry, namanya siapa, segala macamnya, berapa income dia, berapa expense dia, seterusnya, dan akan datang kepada satu informasi bahwa ini yang Anda perlukan dan Anda sebaiknya investasikan di mana, di tempat yang sesuai dengan risk profile dia. Itu semua ada di dalam satu software simple. So,
kita lihat di sini, Ya. ya, 68% consumer itu percaya kepada seorang financial professor yang terpilih. Ya. Jadi kita akan melihat nanti di masa-masa depan adalah trust itu akan menjadi suatu kunci utama bagi konsumen untuk berbicara dengan dia. Anda bisa bayangkan untuk seorang Yoska, dia bisa mendapatkan jutaan orang dalam waktu tidak terlalu lama dan menjadi followers mereka dan menggunakan jasa-jasa Yoska dan kemudian punah dalam satu hitungan minggu saja. Ya, jadi trust itu kita bisa belajar bahwa sekali kita cacat dengan trust, nobody can come back to us. Nggak akan ada orang kembali kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, coming soon, ya, coming soon yang saya sampaikan tadi di dalam menyambut Hari Perencanaan Keuangan Dunia, maka akan ada banyak fasilitas dan kegiatan-kegiatan untuk konsumen free of charge, untuk praktisi free of charge, diselenggarakan oleh FPSB Indonesia, oleh QWP Academy, oleh AWP Academy, dan mungkin bekerja sama dengan teman-teman sekalian untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah sana yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena dampak dari corona itu kepada finansial dia. Ya. Kursus terbaru dari FPSB Indonesia terkait dengan corona, terkait dengan Yoska adalah sebuah program kursus bagaimana membuat dan mempresentasikan book plan kepada nasabah. Saya tidak yakin seluruh CFP dan RFP di Indonesia itu tahu bagaimana bikin book plan. Book plan itu digunakan banyak oleh perencana keuangan independen. Ya. Jadi kami menggunakan standar dari FPSB bagaimana membuat book plan atau menurut istilah mereka financial plan kepada nasabah dalam bahasa Indonesia menggunakan financial calculator atau Excel yang simple sehingga ketika kita berkomunikasi dengan dia akan terbit sebuah book plan bagi nasabah untuk mengatakan kepada dia ini Anda punya book plan untuk 30 tahun ke depan dan Anda mesti review kepada saya setiap tahun atau setiap 6 bulan. Ya, ini adalah kebutuhan asuransi Anda dan ini adalah kebutuhan berapa yang Anda tabung untuk dana pendidikan Anda atau dana pendidikan anak Anda atau dana hari tua Anda bersama pasangan. Itu semua ada di bawah book plan dan Anda bisa tahu berapa apa risiko profil, apa profil risiko Anda dan bagaimana 8 rasio kesehatan keuangan Anda bekerja kepada Anda apakah masih normal atau tidak normal karena COVID. So teman-teman sekalian, jadi this is how to program. Ya, skill. Ini nggak ada teorinya. Kita bicara studi cost. How to write and present client book plan, book financial plan, and be the expert on that. Ya, ini mungkin akan sangat murah bagi teman-teman CFP dan RFP yang ada karena produk ini akan disubsidiasi bagi mereka, cuman akan agak sedikit mahal bagi teman-teman yang bukan CFP dan RFP. So, titipan pesan lagi, akan banyak program-program juga bagi para CFP dan RFP, dan ada salah satu adalah program apabila Anda seorang RFP, masa sertifikasi sudah kadaluarsa 8 tahun yang lalu, wah masa saya mesti bayar 8 tahun sih Pak? Nggak usah. Maka untuk limited time, Anda akan hanya membayar 2 tahun ke depan sebesar 1,5 juta rupiah yang masa-masa lalu dilupakan. Ya, ini penawaran karena COVID. Ya. Nah, untuk yang CFP juga ada special offer. Tolong Anda hubungi FPSB Indonesia untuk tahu lebih banyak tentang pemulihan sertifikat RFP Anda dan pemulihan sertifikat CFP Anda yang terlupa atau tertunda untuk diperpanjang. Teman-teman sekalian, jadi saya ingin samarikan lagi ya, bahwa tomorrow atau the day after tomorrow, di masa-masa yang akan datang, tidak terlalu jauh ke depan, dunia ini akan berubah. Ya, dunia akan berubah karena ada digital, karena ada fintech, karena ada pemain-pemain baru masuk ke industri asuransi dan industri edukasi. Seperti kemarin saya berbicara dengan seperti asosiasi teman-teman sekalian di sini, ada asosiasi ex-bankers, ya, ex-wealth managers. Ya, ada perkumpulannya itu di Surabaya, di Jakarta, dan di Medan. Mereka adalah orang-orang yang lama bekerja di perbankan menjadi wealth managers. Ada dari Citibank, ada dari
Bank Shanghai Bank, dan mereka orang yang sangat qualified, mereka punya CFP, dan kelihatannya mereka akan masuk fokus kepada industri asuransi dan industri investasi karena mereka belajar bahwa industri tersebut yang akan memberikan mereka banyak income. So kita punya competitors baru dan mereka juga seorang financial educator yang bagus. Ya, semua orang melihat peluang besar ada di depan mata kita bersama. So teman sekalian, saya siap dengan tanya jawab nanti di belakang ya, dan ini adalah slide terakhir saya. Semoga bisa membantu Anda untuk melihat apa yang akan terjadi besok di industri kita ini ya. Dan buat saya seorang pengusaha, tentunya saya juga sudah mengambil peluang lebih dahulu dari Anda untuk menyiapkan infrastruktur dan untuk agak bisa membantu para teman-teman sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Betty. Terima kasih Pak Trijoko, luar biasa. Saya merasakan semangat dan penting banget nih apa yang Bapak sampaikan tadi. Pak, kita langsung tanya jawab ya Pak Trijoko ya. Silakan ya. Silakan. Ya. Pak, tadi kan yang saya rangkum ya Pak Tri, bahwa financial goal itu banyak yang tidak dapat dicapai karena financial plan-nya tidak dibuat. Ya. Ada step-step setelah itu adalah bagaimana kita menemukan seorang financial planner yang dapat dipercaya. You can trust. Itu slide Bapak tadi. Saya sangat tergugah untuk itu. Ada pertanyaan Pak, ini berkaitan dengan itu. Bagaimana saya tahu bahwa saya dapat mempercayakan financial goal saya kepada seseorang yang saya dapat percaya? Indikasi-indikasi apa yang perlu saya miliki Pak terhadap financial planner tersebut? Ya, nomor satu adalah sejak kasus yang kemarin, pastikan orang itu punya lisensi. Kalau dia misalnya menawarkan asuransi, pastikan lisensi AAJ-nya berlaku. Itu nomor satu, ya, karena lisensi dulu baru kita bicara kualifikasi. Yang kedua, akan terlihat bagaimana seseorang menawarkan jasanya, karena sekarang bukan hanya produk yang dilihat, tetapi lebih banyak daripada di human-nya, di human value-nya, orangnya. Apakah orangnya bisa menjelaskan secara benar tentang perencanaan keuangan. Jadi Indonesia ini sangat unik ya. Ketika seorang bicara tentang estate planning, semua orang ikut estate planning. Ya, padahal kita tahu kelompok di Indonesia itu adalah millennials. Estate planning jauh banget. Harus bicara income protection atau legacy planning, bukan estate planning. Jadi belum ada sesuatu yang mendasar di kita ya, masih banyak mungkin karena zaman-zaman social media ini ya, banyak followers ya, satu ke kanan semua ke kanan. Jadi saya melihat yang berikutnya adalah spesialisasi. Dia mau spesialisasi di mana, pasarnya di mana, sehingga dia bisa mengalokasikan modal-modal untuk dia menjadi seorang spesialis ke dalam bidang tersebut. Ya, kalau dia melihat bahwa satu hari nanti sampai 5 tahun ke depan bahwa fokus dia bukannya ke orang-orang yang usia 50 tahun ke atas yang bicara tentang estate planning, why should I take estate planning program? Kenapa saya mesti ikut program sana? Ya, saya mesti ikut program yang lain. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan lagi adalah yang tadi adalah masalah lisensi, yang kedua adalah masalah spesialisasi, yang ketiga adalah apapun itu, setiap orang mesti bisa bikin book plan kepada kliennya. Life insurance agent, dia hanya mempersembahkan semacam ilustrasi. Saya terbayangkan suatu hari seorang life insurance agent adalah seorang financial planning practitioners. Dia selain mempersembahkan ilustrasi, dia juga mempersembahkan sebuah book plan yang simple. Ya, jadi yang dikotomi antara independen sama non-independen itu punah. Ya, karena yang independen mengatakan bahwa dia tuh penjual. Ya, padahal dia juga jual gitu ya. Nah, seharusnya seorang life insurance di masa depan itu adalah seorang yang paham financial planning, dan itu mesti dimulai dengan bagaimana dia bisa membuat satu book plan. Ya, teman-teman sekalian, book plan itu ada beberapa versi. Kami melakukan survei, FPS melakukan survei kepada 9 perencana keuangan independen dan melihat book plan dia. Kami melakukan survei kepada 3 bank dan melihat book plan mereka. Dan setiap book plan dari perusahaan-perusahaan seperti ini, itu sangat-sangat bagus, tapi menjurus kepada satu produk. Anda tahu permasalahan Yoska adalah, di dalam book plan dia merekomendasikan hanya satu instrumen untuk dana pendidikan anak dan dana hari tua, yaitu saham. Bagaimana seorangnya low risk taker, itu harus masuk ke saham yang nggak jelas. Seharusnya itu bicara tentang portofolio investasi.
ya, berapa persen di saham, berapa persen di obligasi, berapa persen di whatever gitu ya, seperti itu ya. Jadi book plan yang akan dibuat oleh FPSB Indonesia adalah berdasarkan format dari FPSB yang bicara tentang book plan yang dibuat oleh sebagai lembaga sertifikasi yang sangat customer oriented atau client oriented, tetapi sesuai dengan para praktisi perencana keuangan. Jadi paling tidak itu ya, satu lisensi harus ada, spesialisasi. Yang ketiga adalah mesti punya book plan ya. Book plan itu nggak sulit dibuat ya. Kita juga bisa buat sendiri sebetulnya. Oke, sosialisasi dan tadi ya Pak, keberpihakan kepada konsumen ya Pak, bukan kepada skill yang dimiliki. Oke. Ya. Dengan book plan kita bisa membuktikan itu adalah client first. Kebutuhan dia atas berapa UP asuransi, berapa yang mesti ditabung ke reksadana setiap bulannya atau setiap tahunnya, itu akan terlihat di book plan sebetulnya. Itu client. Ya, Pak. Siap Pak. Oke Pak. Banyak sekali pertanyaan nih Pak Tri. Thank you. Oke. Pak Tri, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengawasan para perencanaan keuangan, Pak? Maksudnya apa ya, pengawasan perencanaan keuangan? Jadi, saya ambil contoh, mungkin ini bisa menjawab ya. Sebetulnya ada nggak sih profesi perencanaan keuangan? Halo? 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 Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya. Di sini pertanyaannya bagaimana ke depannya mengenai pengawasan para perencanaan keuangan. Oke, jadi perencana keuangan itu apakah profesi atau bukan ya? Ingat tadi saya katakan, Yoska tidak ngomong apapun tentang perencana keuangan. Dia bicara tentang financial planning firma, financial planning profession. Ya, baru dia bicara financial advisory. Jadi bayangan saya, financial planning professions yang mungkin sekarang ini kita sebut sebagai perencana keuangan, itu ada dua sisi. Satu sisi adalah mereka yang punya lisensi, ya, dia punya kualifikasi dan dia punya lisensi seperti life insurance agents, seperti mutual fund agents, itu mereka punya lisensi. Pengawasannya dilakukan oleh perusahaan asuransi masing-masing. Bagaimana kalau dia independen? Nah, kalau dia independen, nggak ada perusahaan yang di dia. Nah, teman Bu Betty, ini yang bikin sakit kepala saya. Nggak gampang mengawasi independent financial planners. Dari 4 pelanggaran kode etik berat dari tahun 2007 sampai 2020, semuanya adalah orang-orang yang mengatakan dirinya independent financial planners. Ya, mulai dari book plan-nya, mulai dari segala macamnya ya. Tapi sejak kasus Yoska ini membuat kami lebih dekat ke OJK untuk membuat pengawasan khusus bagi teman-teman independent financial planners, bukan financial planners atau life insurance agent karena sudah ada pengawasnya. Jadi berapa banyak itu? Kurang lebih 30-40 firma. Jadi kalau saya ingin jawab pertanyaan tadi adalah bagi perencana keuangan independen, tentunya kita akan sering-sering bicara, bertemu bagaimana caranya mengawasi teman-teman. Ya. Tidak ada orang yang tidak diawasi. Tidak ada orang yang bebas merdeka 100%. Semua ada pengawasannya dan semua ada lisensinya dari OJK. Bahkan, kalaupun dia tidak jualan produk asuransi, dia tetap perlu lisensi dari OJK. Dan OJK yang akan jadi pengawas dia. Oke, Pak Tri. Berarti seorang sales yang mengaku sebagai orang perencanaan keuangan, cek ya Pak sertifikasinya ya Pak ya? Ya, itu jadi kan sebenarnya penyelenggara sertifikat itu kan banyak ya. Ada yang dia lisensinya sertifikatnya CFP atau RFP, ada yang QWP dan AWP. Ya, tentunya kita akan mulai kampanye kalau dia seorang AWP, cek ke AWP Academy. Ada nggak namanya di situ? Kalau dia QWP, cek ke QWP Academy. Oke. Kalau dia CFP, cek ke FPSB Indonesia. Itu yang kampanye yang segera yang perlu kita lakukan dalam waktu segera. Oke. Oke, sebentar Pak. Mungkin Bu Betty ada masalah sinyal nih. Oke, thank you. Oke, Pak Tri. Pak, ini ada pertanyaan. Saya sering menemukan ada seorang marketing mengaku sebagai financial advisor ataupun financial planner ataupun educator. Bedanya di mana, Pak? Jadi konsepnya gini kan. Suatu seseorang berhadapan dengan nasabah, dia fungsinya apa? Dia fungsinya to advise atau to sell. Life insurance agent adalah fungsinya to sell. Dia diukur dari berapa banyak produk asuransi yang dihitung. Ya, aturan-aturan mainnya dibuat oleh perusahaan asuransi. Kode etiknya dibuat oleh perusahaan asuransi. Ya, dan dia adalah seorang profesi yang
yang memenuhi kualifikasi dan memenuhi lisensi. Kemudian enggak, saya independen, saya itu nggak jualan produk, saya nggak kayak life insurance agent gitu loh, dia cari-cari komisi aja gitu. Dia sudah mulai menjelek-jelekan profesi orang lain. Terus kamu income-nya dari mana? Oh, saya independen, saya dibayar dari advis saya. Ya, saya bikin book plan dan kamu bayar saya 500.000 ke 1 juta ke 1,5 juta per book plan atau per pertemuan. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya, ketika seorang membuat book plan, ya, dan dia memberikan advis investasi atau asuransi, bukan jual produk asuransi atau investasi, tapi advis asuransi dan investasi, dia perlu lisensi atau tidak? Dia perlu lisensi dari OJK. Penasehat investasi. Ada itu undang-undang OJK-nya. Nah, ini yang kita akan bikin seminar besar di bulan September kepada seluruh orang-orang yang merasa dirinya sebagai hanya advisor, nggak jualan produk. Saya bukan agen asuransi. Teman-teman, kamu perlu lisensi penasehat investasi. Jadi saya akan kenalkan asosiasi penasehat investasi dan mesti mendaftar di sana. Jadi nggak ada independen itu di dunia ini, nggak ada. Nggak bisa seorang suka-suka sendiri gitu, nggak bisa. Itu untuk saya, dan saya suka berkelahi sama teman-teman karena ini, I don't care. Ya, ini negara yang ada aturan mainnya, dan kita semua masih tunduk pada aturan main dari OJK. Karena kita perlu bicara kebenarannya ya, Pak Tri ya. Ya, kita Pak, menegaskan Pak, pertanyaan lanjutannya. Jadi syarat seseorang boleh menyarankan tentang produk investasi, Pak Tri. Boleh tolong dipertegas lagi, Pak. Menyarankan produk investasi. Ya. Jadi syaratnya. Ya, kalau dia menyarankan produk investasi dan dia mendapatkan income dari saran dia perlu lisensi penasihat investasi. Kalau dia menyarankan produk investasi dan dia tidak mendapatkan income dalam bentuk apapun, dia nggak perlu lisensi. Ya, itu aturan main di ketentuan untuk lisensi penasihat investasi dari OJK. Ya. Jadi, nah ini itu pertanyaan sama menarik nih. Saya nggak tahu dari mana. Itu pertanyaan sama menarik karena apa? Karena sekarang juga di OJK ada yang namanya Sandbox ya. Sandbox itu saya bikin sebuah perusahaan financial planning dalam bentuk digital. Ya, ada teman-teman di Halovina, ada teman-teman di Financialku, ada di Mau Duit, ada di Tanam Duit, ada banyak teman-teman dan sebagian punya lisensi penasihat investasi atau atau apapun di OJK, sebagian lisensinya untuk sebagai sandbox, sebagai digital. Ya, nah, ini lagi banyak diskusi karena apa yang boleh, apa yang nggak boleh, karena semuanya boleh. Ya. Jadi mungkin ada diskusi lagi di situ. Jadi memang diperlukan sebuah perusahaan sandbox yang melakukan penasihat investasi, paling tidak harusnya menurut saya dia punya seseorang atau 2 orang yang punya lisensi sebagai WMI, wakil manajer investasi, atau lisensi sebagai penasihat investasi. Oke, siap Pak Tri. Oke, Pak, lanjutan. Saya sudah tidak percaya dengan agen asuransi karena nilai tunai dari asuransi itu tidak selalu sesuai dengan yang dijanjikan. Apakah financial, kembali lagi nih Pak, ada kata-kata independen dapat lebih dipercaya? Kenapa bisa lebih dipercaya ya? Ada penasihat investasi yang produknya juga nggak numsep. Ini era ini bukan masalah produk nih. Era ini adalah masa-masa di seluruh dunia ketika kita diserang oleh sebuah virus COVID-19 yang berdampak kepada industri keuangan termasuk pasar modal. Ya. Jadi kalau lihat teman-teman untuk menjawab ini ya, karena kami ada kode etik ya. Tidak ada yang menduga pasar modal akan jatuh seperti ini, ya. Tapi pasar modal itu kan seperti ini ya, melingkar-melingkar gitu, kadang turun, kadang naik. Ya. Jadi kerugian itu adalah bila dia pull out, maksudnya dia realize loss-nya. Ya, jadi saran seorang perencana keuangan adalah untuk berinvestasi di pasar modal harus perlu mengetahui tentang durasi, berapa lama uangnya tahan. Ya, jangan uang dana darurat dimasukkan ke saham. Ya. Nah, itu masuk ke dalam risk profile test yang akan kita perkenalkan kepada masyarakat. Lakukan profile test dulu, jangan salah-salahin pada investornya atau agen asuransinya. Jadi teman-teman sekalian, faktanya sebetulnya adalah kalau agen asuransi, ini pengalaman saya, itu dia bermasalah dengan nasabahnya. Satu, mungkin dia waktu itu salah advis. Kemudian yang kedua, ya bukan salah dia juga, pasar modal jatuh. Ya. Kalau perencanaan keuangan independen,
saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman di perencanaan keuangan independen itu yang tidak cukup puas dari book plan fee. Ya, dia kan jual book plan. Book plan itu hanya untuk cash flow, untuk makan aja. Tapi kalau dia mau bangun aset, dia mesti jual produk. Kayak dari itu asuransi atau investasi. Oke. Nah, kalau dia mengatakan diri independen, dia nggak mau jual produk, gimana caranya dia mau hidup gitu? Ya, tentunya kita mesti lihat produk. Dan saya lihat, nah contohnya yang gede ini kan Yoska ini nih kan. Dia menjelek-jelekan unit link, dia menjelek-jelekan reksadana, ternyata tumbang juga itu dia produknya luck itu. Jadi kita mesti lihat sesuatu dan kita mesti belajar sesuatu adalah ketika seorang naik ke atas, perencanaan keuangan independen, mesti dilihat, OJK akan melihat, itu nalarnya gimana sih, justifikasi gimana kok dia bisa hidup dari edukasi aja. Teman-teman, sorry to say ya teman-teman, kita ada di industri yang sama sebagai financial edukasi ya. Income sebagai financial educator itu tidak akan bisa mengalahkan income Anda sebagai financial practitioners. Believe it. Ya. Jadi artinya apa? Income terbesar kita adalah dari produk asuransi. Itu adalah bisnis terbesar kita. Cuma kalau kita berbisnis asuransi tanpa melakukan financial edukasi, itu juga nggak akan jalan gitu. Karena pasarnya adalah the millennials. Tetapi kalau kita hanya sebagai financial educator, nggak ditemanin produk, ya tidak ditemani dengan financial inclusion, pertanyaannya adalah apakah uangnya cukup? Iya. Ya, dan ini jadi diskusi di seluruh dunia. Ya, jadi financial edukasi itu adalah riders lah kalau unit link namanya. Riders utama. Ya. Kasih utamanya adalah your product ya, entah mutual fund atau life insurance. That's the product. Nah, tapi kita harus waktu memasarkannya harus client fokus gitu ya, melakukan juga tadi satu fact finding yang betul-betul bagus. Ya, kembali lagi ke kepentingan klien ya, Pak Tri ya. Yes, client fokus, betul sekali. Ya, oke Pak Tri. Pak, ini ada hubungannya dengan COVID pandemi. Peran financial planning atau perencanaan keuangan dalam masa pandemi ini seperti apa? Salah satunya, saya ini atasan dalam satu perusahaan dan mempunyai karyawan. Langkah-langkah untuk yang saya lakukan dalam masa ini, bagaimana saran Bapak? Ini sesama bisnismen kayaknya Pak. Ya, jadi pertanyaan saya gini ya. Jadi saya sekarang, saya ini begitu saya masuk usia yang tua kan, saya mengurangi kegiatan bisnis saya dijalankan orang lain. Saya hanya saya kendalikan dari rumah. Tetapi saya sekarang sibuknya malah jadi dosen. Ya, jadi saya namanya professional responsibility saya sekarang adalah bukan sekarang, sejak 2018 saya adalah dosen mikroekonomi di UI di program aktuaria di orang-orang yang belajar asuransi di FMIPA UI. Saya mengajar program finansial di FEB UI dan di FKUI untuk program dokter bedah dan dokter ginekolog, dan ada program di perguruan tinggi lain, dan itu dilakukan secara Zoom. Teman-teman, 100% pertanyaannya adalah tentang risiko. Ya, dan sulit menjawab kalau kita tidak mengenal itu namanya ilmu ekonomi. Ya. Jadi makroekonomi terutama. Jadi pertanyaannya, di tengah-tengah COVID ini sebetulnya apa yang mesti dilakukan? Ya, mesti ada satu edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari COVID dan dampak dari kesehatan keuangan dari segi ekonomi. Ini nih, Pak Jokowi susah, Pak Anies susah, Pak Menteri-Menteri susah, kita susah. Mana yang didahulukan, kesehatan atau ekonomi? Perekonomian. Nggak gampang. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Diambil ini, itu yang keluar, diambil itu. Ya, jadi memang itu, dan itu nggak cuma di sini kan, di tempat lainnya. Nah, dari segi perencanaan keuangan ini bagaimana? Jadi ada 4 yang saya selalu sampaikan. Ya, saya banyak bicara saya hampir ada 27 sesi di 3 perusahaan asuransi untuk bicara ke klien dan agennya. Saya melakukan pelatihan bagi agen dan mereka, bukan untuk produk asuransi, tetapi tentang ilmu ekonomi, resesi. Dan ada 2, resesi dan krisis. Apa bedanya resesi dan krisis? Ya, nomor 1 adalah, ini adalah sesuatu yang bersifat temporer. Ya, suatu hari begitu ketemu dengan vaksin, ini akan balik seperti semula. Dari babak belur jadi gemah ripah. Siap nggak kita dengan gemah ripah ketika hari ini kita selalu menangis untuk yang berita-berita buruk. Jadi it's just a matter of time, ya. Dan waktunya nggak panjang. Ya, COVID ini paling lama
paling lama sih Juni tahun depan ya. So, punya nggak dana darurat? Jadi nomor satu adalah dana darurat dulu. Berapa dana darurat? Ya jangan banyak-banyak dana darurat. Dobelin tapi jangan banyak-banyak. Menurut saya 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Kita bicara financial planning. Satu. Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah di masa-masa krisis, emergency seperti ini, yang diperlukan apa? Asuransi. Asuransi dari kebutuhan yang kata orang itu bukan kebutuhan basic, Pak Joko. Itu sekarang kebutuhan basic. Ya, life insurance untuk meninggal bagi keluarga dan health insurance itu sangat perlu masuk riders-nya. Ya, pastikan polis asuransi Anda life and health itu aktif, jangan sampai nggak jalan. Yang ketiga apa? Pastikan financial goals itu terus dikerjakan. Jangan sampai dana pendidikan anak itu hilang, nggak jadi terus. Jangan sampai kepada hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya hanya bicara di Jakarta ya, mungkin teman-teman di daerah, 80% orang Jakarta itu penghasilannya adalah penghasilan harian atau mingguan. Jadi kalau satu hari dia nggak bekerja, dia punya masalah tuh. 80%. Ya. Dan yang 80% itu memang sulit untuk kita bantu. Hanya pemerintah yang bisa bantu melalui stimulus. Ya. Yang kedua, sekitar 20% itu harusnya nggak terdampak banyak. Yang kena adalah golongan menengah bawah ke bawah. Yang menengah ke atas, itu sibuk tuh pindahin uangnya dari pasar modal ke bank. Sekarang bingung juga, banknya BCA cuma 3% nih. Dia masih kemana lagi? Ya, dia sibuk untuk menyelamatkan uangnya. Hartanya, ya. Okay. Ya. Dan yang 20% itu adalah pasar yang luar biasa besarnya. Ya, kalau di Jakarta itu misalnya ada 16 juta, ya 16 juta, harusnya lebih ya, 16 juta orang, kita hitung 20% dari 16 juta, itu udah 4 juta tuh. 3 sampai 4 juta itu banyak sekali, itu adalah hampir seluruh penduduk Singapura itu. Dan itu orang kaya semua ya, orang punya uang semua. Jadi saya melihat ya, pinter-pinter kita memilih pasar dan membantu yang lemah. Ya, banyakkan jualan kepada yang pasti punya uang dan banyakkan sedekah bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi dan itu teman-teman sekalian adalah jadi istilahnya gini nih, kalau Anda fokusnya ke income protection untuk golongan menengah ke bawah, ini yang suffer sekarang. Ketika Anda fokus kepada income protection golongan menengah atas, dia nggak punya masalah. Dia punya ketakutan. Dia punya kekhawatiran. Waduh, resesi. Dia nggak ngerti resesi itu apa. Dia nggak ngerti bedanya resesi sama krisis. Ya. Jadi saya banyak bicara tentang resesi dari kacamata seorang yang dosen makroekonomi. Nah, tapi dikaitkan dengan perencanaan keuangan. Ya, dan itu bagi teman-teman yang tadi saya lihat ada beberapa teman dari sarjana ekonomi mungkin bisa membantu teman-temannya untuk bisa menjelaskan apa itu resesi, apa kaitannya antara demand dan supply, apa yang masalah dengan distribusi dan seterusnya, dan bagaimana secara keluarga mereka bisa mengantisipasi hal ini untuk financial goal masa depannya. Oke, Pak Tri. Pak, lanjutan. Sebagai orang yang sangat sibuk dan tidak punya latar belakang pengetahuan keuangan, saya memiliki masalah dalam menyiapkan waktu. Apakah saya dapat mempercayakan rencana keuangan saya ke depan 100% kepada orang yang saya dapat? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada orang yang dia bisa percaya atau tidak ya? Ya, sekarang permasalahan Yoska ini membuat orang kan berpikir ulang. Ya. Jadi yang orang itu ragu, mereka pasti akan pindah ke orang lain. Ya, jadi seperti yang tadi sampaikan, kami di FPSB Indonesia, di KWP Academy, di Orbit, kita sama sekali nggak punya masalah, alhamdulillah ya, nggak punya masalah dengan bisnis. Tetapi dari praktek saya sebagai perencana harta waris, itu malah banyak tiba-tiba. Yang tadi ngurusin orang tuanya, sekarang orang tuanya, anak gue gimana nih? Ya, jadi sebetulnya bukan bisnisnya hilang, bisnisnya itu berpindah ke orang lain. Jadi jawabannya adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh nasabah. Itu sebenarnya pertanyaannya. Ya, satu atau yang tadi katakan, tunjukkan lisensi Anda, tunjukkan sertifikasi Anda, tunjukkan spesialisasi Anda,
dan langsung ya Anda lah atau klien fokus ya melakukan book plan, menambah servis tambahan. Jadi kalau misalnya book plan ini Pak, saya mau ada book plan daripada Bapak ke perencanaan independen, Bapak bayar 1 juta, I can give you book plan. Ya, oke, dia masukin namanya, softwarenya melalui gadget atau apapun, nanti dia akan keluar dengan laporannya. Laporannya tunjukkan kepada dia, pastikan kepada dia. Nah, begitu dia percaya. Ya, dan kita mesti bilang bahwa ini yang masa depan ini jangan diberhentikan, proteksi jangan diberhentikan, yang dikurangi itu apa Pak? Investasi, oke, investasi juga kalau bisa jangan diberhentikan, pindahkan atau hindari. Karena masih ada pasar uang dan pasar obligasi ya bonds itu yang masih bagus saat ini, nggak ada minusnya, masih terus merayap naik walaupun nggak terlalu tinggi seperti dulu. Ya, jadi kembali ke diri kita seperti itu. Menjadi financial educator itu adalah sesuatu yang bagus ya. Jadi sering-sering bicara di sosial media, sering-sering bicara di Instagram atau apapun, nggak peduli berapa yang akan like atau nggak like, ya, bicara hal yang positif itu akan bisa membantu ya. Jadi saat ini pasar itu memerlukan seorang yang bisa membantu mereka ya. Manfaatkan juga momen-momen global seperti ini ya. Jadi teman-teman tolong catat kalau berminat. Kita akan ada kegiatan-kegiatan kalau ingin menjadi speaker atau menjadi narasumber atau membuat joint seminar dengan FISB, let us know. Kemudian yang kedua, di tanggal 22 September di jam 7 malam ada Global Financial Planning Seminars. Pembicara adalah seorang expert dari Australia yang fokus kepada generasi X dan generasi Y. Dia akan mengajarkan bagaimana saya melakukan praktek secara daring ya. Karena dia udah susah lagi ya. Itu free of charge ya, free of charge. Kita akan launch ini bulan hari Senin. Nanti buat teman-teman di sini nanti saya titipkan ke Mbak Olivia ya linknya dan brosurnya atau ke Mbak Betty. Bisa disebarkan ke teman-teman yang mau datang. Sayangnya bahasa Inggris sih, ya, tapi nanti kita bisa harapkan free of charge dan kita bisa belajar dari teman-teman di sana. Itu tanggal 22 September 2020. Di tanggal 7 Oktober di jam yang sama juga akan ada suatu panel discussion, mungkin kayak MDRTD gitu. MDRT kalau teman-teman tahu, yang bicara dari 27 negara, semuanya CFP, bicara juga sama tentang bagaimana kita bisa merespons kita nggak bisa keluar rumah atau nggak bisa praktek secara wajar menggunakan digital atau social media ya, di banyak negara. Ya, it's also free of charge. Ya, nanti juga kita akan sebarkan. Nanti saya akan titipkan juga ke teman-teman untuk bisa hadir. Ini nggak perlu CFP, nggak perlu RFP, anybody can come. Jadi teman-teman AWP, KWP, please join. Oke, Pak Tri. Oke Pak, lanjut Pak. Apakah bisa mengambil sertifikasi financial planner hanya untuk edukasi dan tidak sebagai profesi? Contoh, background profesional di bidang teknologi informasi dan tidak ada rencana pindah profesi. Tentu boleh ya Pak? Ini saya baru tadi sebelum mulai saya buka WA dari PA saya. Ada orang dari Tokopedia dan ada beberapa orang teman-teman dari Tokopedia sama OLX itu menanyakan Pak, saya ini bukan perencana keuangan, bukan agen asuransi, saya nih di sini nih kerjaan saya begini, tapi kita ingin suatu hari menerapkan financial edukasi atau financial planning education di dalam dia punya bisnis tadi. Ya, tentu aja bisa ya. Jadi artinya teman-teman sekalian, kita bisa melihat di industri perencanaan keuangan ini ada 3 profesi utama. Satu sebagai financial edukasi, dia nggak praktek, dia menikmati income-nya dari industri itu. Yang kedua sebagai financial praktisi, ya seperti Anda sekalian, atau financial consultant, ya seperti Anda life insurance agent menjadi financial educator. Yang ketiga dia sebagai financial advisory, ya bisnisnya hanya advice, ya. Dan ketiga-tiganya dasarnya adalah perencanaan keuangan. Jadi berbagai macam profesi itu ada, ya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Kita bisa katakan 8% dari member kita itu adalah PhD atau profesor dari lembaga pendidikan terbuka yang belajar financial planning untuk membantu mereka mengajarkan ilmu-ilmu keuangan dan ilmu ekonomi kepada mahasiswanya. Ya, jadi harusnya harusnya nggak ada masalah. Tolong dicek aja ke FISB Indonesia, biasanya dia akan minta approval dari kami. Oke, siap Pak Tri. Oke. Pak Tri, sepertinya pertanyaan tinggal sedikit. Ada satu yang ini dari masyarakat umum.
Pak, saya berkali-kali sudah trauma dengan pengakuan para perencana keuangan, entah financial planner ataupun financial advisor gitu. Bagaimana Bapak dapat membantu saya menerima kembali, sedangkan saya mempunyai perencanaan keuangan yang ingin sekali saya capai? Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi memang perencanaan keuangan ini kan saat ini sangat marak disosialisasikan ya. Cuman memang sulitnya adalah menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Ya. Di kami itu ada 14.000 members, either dia punya CFP, RFP, IOP, KWP, dan seterusnya. Tapi juga kita kan nggak tahu, itu kan baru sertifikasi. Jadi mungkin jawaban saya adalah mungkin Bapak bisa sering-sering lihat di sosial media untuk melihat setiap orang yang bicara dan lihat apakah keen dengan itu. Atau Anda mulai membangun kepercayaan dengan dia, jangan melakukan transaksi dulu untuk melihat bagaimana mereka melakukannya. Ya. Jadi misalnya nih, tadi masalah Bapak atau Ibu ya, oh gitu, kalau gitu nanti bulan Oktober itu saya bisa financial check up sendiri segala macam. Bisa aja. Mungkin Bapak bisa cari satu teman yang seorang perencana keuangan, kan Bapak nggak usah keluar uang. Ya, oke, datang ke sana, minta passwordnya, Bapak coba masukkan data-data Bapak, itu diberinya ke Bapak. Ya, jadi Bapak juga Bapak atau Ibu juga akan berikan data orang dan tanyakan kepada financial planners yang Bapak pilih. Ya, kedua atau tiga, mana yang itu. Jadi misalnya gini nih, saya punya sakit perut nih, perut saya kembung terus, atau sakit mata, saya punya sakit di tenggorokan. Ya, udah rapid test, udah swab test, itu masih batuk aja kadang-kadang kalau malam. Jadi saya datang ke beberapa dokter. Dokter satu mengatakan alergi. Oke, dokter dua mengatakan tiroid. Suruh saya ke lab. Dokter ketiga mengatakan sudah rapid test belum. 3 dokter aja udah beda-beda ngomongnya ya. Dan akhirnya saya keluar uang semua 3 dokter. Sekarang udah deh, saya nggak usah ke dokter aja. Ya, saya ke mana? Ke Halodoc saya. Langsung klik aja Halodoc. Saya ada gini. Ya tetap juga nggak akan apalagi mereka nggak pegang tenggorokan saya, karena sekarang dokter juga nggak akan berani pegang kita nih. Ya, jadi itu yang mungkin kalau kita samakan dengan seorang dokter di Indonesia ya, dengan seorang perencana keuangan industri yang baru tumbuh ini. Jadi ya Ibu, saya sih doakan Ibu dapat seseorang yang sangat-sangat bisa dipercaya. Saya ambil contoh adalah gini, ada seorang dokter usia 73 tahun, profesor dokter, saya nggak sebut namanya, dokter spesialis anak, sangat terkenal. Ya, suatu hari dia telepon ke FPSB Indonesia menanyakan pertanyaan Ibu tadi. Pak, saya usia 71 Pak. Saya punya uang nih buat hari tua saya. Ketika saya ke bank saya ditawarnya asuransi. Apa saya perlu asuransi nggak Pak ya? Saya nggak kasih tahu asuransinya apa. Lalu saya mesti investasi Pak. Ada orang bilang, kalau gitu Ibu investasi di saya punya properti aja nih. Ibu beli properti. Loh, padahal saya perlu yang liquid gitu. Dia ketemu 3 perencana keuangan dengan 3 artis yang berbeda. Akhirnya dia minta, saya ketemu dengan beliau karena anak-anak saya pengen ketemu dia. Ya, setelah ketemu kita ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya simpel aja, Ibu ini dia perlu fixed income yang reguler dari uang dia yang banyak itu. Kemarin saya mesti taruh. Ya, jadi kemarin awalnya dia taruh di deposito dan sebagian di reksadana pasar uang. Asuransi dia beli asuransi kesehatan. Ya, karena uangnya banyak, dia nggak perlu warisan, nggak perlu segala macam. Kalau mau bagi sekarang aja. Oke. Ya, karena asuransi juga terlalu mahal, 71 siapa yang mau cover gitu ya. Itu sulit sekarang carinya. Ya, jadi akhirnya dia happy. Nah, sekarang mereka datang lagi kemarin, Pak, ini deposito sekarang tiba-tiba di bawah 3% udah. Saya mesti kemana? Ya, saya sarankan dia ke pasar uang atau ke obligasi, jangan ke saham. Ya, dia pindahkan sebagian ke sana. Jadi dia ketemu orang yang percaya. Sayangnya saya nggak bisa praktek. Saya hanya bantu secara free of charge. Nah, teman-teman sekalian, yang kayak gini nih banyak loh. Seperti tadi pertanyaan Ibu tadi tuh, dia perlu seseorang yang dia bisa percaya, bisa bantu dia, yang client fokus ini nih. Ya, client fokus. Nah, jadi memang teman-teman kalau Anda seorang financial educator dan juga seorang praktisi, enak sudah. Kadang-kadang Anda sebagai financial educator memberikan edukasi, tapi kalau belum ada produk yang cocok, Anda juga bisa masuk, gitu ya. Kalau nggak ada produknya, mungkin disarankan dia pergi kemana, gitu, atau ke deposito saja atau kemana. Ya, jadi memang dunia keuangan dan di Indonesia juga mesti perlukan seorang perencana keuangan yang trustworthy, yang dipercaya oleh konsumen. And that not easy. Mas saya nggak bisa jawab secara tepat, memang nggak mudah mencari. Jadi trauma jangan membuat kita berhenti, tapi trauma membuat kita waspada dan terus belajar ya Pak ya. Betul. Ya. Oke. Pak, hutang lagi banyak.
kepepet uang karena pemasukan sangat minim. Yang mau bantu kondisi seperti ini apakah financial planning atau advisor dan apakah memang tetap harus bayar? Ya, saat ini sebetulnya gini ya, saat ini kan yang kita butuhkan adalah uluran tangan dari pemerintah, terutama bagi pengusaha seperti saya nih. Saya ada 7 company semuanya kelas UKM. Jadi saya banyak teman-teman juga yang akhirnya waktu dia berbisnis dia pakai uang bank atau pinjam dari temannya dan sekarang kesulitan bayar karena bisnisnya berhenti atau menurun ya, karena dampak pandemi. Jadi ini yang ditanyakan sebetulnya menurut saya adalah kepada yang berhutang dulu nih. Ya, apapun saran seorang perencana keuangan selalu menyarankan adalah negosiasikan hutang Anda. Ya, karena dan pemerintah kan sudah memberikan beberapa juga jalan. Pak Jokowi kasih advice banyak tentang bukan advice ya, kali kelonggaran banyak kepada para pelaku-pelaku UKM untuk mengelola utangnya. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi siapapun yang didatangi oleh nasabah tentang ini selalu jawabannya saat negosiasi utang. Jadi mendingan Bapak atau Ibu perginya ke tempat berutang dan mereka tahu. Ya, jadi kemarin saya bantu satu teman, dia takut banget datang pergi ke banknya tuh. Ya, atau telepon. Akhirnya udah saya kontak, ternyata teman saya yang di bank tempat dia berhutang. Saya ngomong sama dia, tapi banknya menyambutnya nggak galak-galak juga. Ternyata banyak orang yang seperti itu. Jadi ya nggak sendirian itu orang-orang yang punya masalah dengan cicilan hutang ya. Dimaklumi ya Pak. Maklumi ya. Jadi harusnya ada satu kebijaksanaan yang sudah di-approve oleh OJK atau BI untuk membantu masyarakat yang di sini. Oke, baik Pak Tri. Pertanyaan terakhir Pak Tri. Ya. Pak, apakah license agent asuransi sudah cukup untuk jualan unit link? Karena di dalam unit link ada investasi, Pak Tri. Waduh, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Saya merasa berdosa nih. Jadi, Oke, nggak apa-apa Pak Tri. Saya ada di. Saya cerita sedikit rekodnya ya. Saya memang waktu pertama keliru unit ini tempat perusahaan saya dulu di Prudential. Itu keluarin unit ini tahun 98 dan satu-satunya ya. Jadi cara jualnya bagaimana? Ya, jadi oleh seorang para konsultan dari Malaysia dibuat 2 line 5 line. Ya kita ikut aja, kita juga nggak ngerti ya. Dan 2 line 5 line itu sekarang jadi musibah. Ya, limited payment and so on ya. Jadi teman-teman sekalian memang agak unit itu adalah produk yang sangat luar biasa. I tell you. Ya, artinya gini, kegagalan perusahaan asuransi membayar itu bukan karena unit link, tapi karena produknya digaransi dan terlalu besar garansinya. Kasus Jiwasraya, kasus Kresna Life, kasus Wana Arta. Jadi kan sebetulnya kasus seperti itu. Kita tertarik dengan garansi. Dan garansi itu atas modal dan atas return. Bayangin tuh. Dan returnnya juga gede gitu ya. Sesuatu yang nggak masuk di akal. Dan itu jadi masalah sekarang. Jadi produk yang terbaik buat nasabah menurut saya adalah kalau si penjual bisa melakukannya adalah unit link. Regular unit itu sangat luar biasa. Ya. Satu, pertama, waktu kita bicara investasi, memang tidak diharuskan, tapi ada baiknya nasabah melakukan risk profile test. Ya kalau seorang QWP, suruh aja dia masukin data di situ, kelihatan dia itu risiko yang mana tuh. Kalau dia low risk taker, jangan sampai dikasih saham yang terlalu banyak gitu ya. Saham perlu, tapi tinggal dosisnya seperti apa. Ya. Jadi menurut saya sih adalah teman-teman yang memasarkan produk-produk luar biasa ini sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh perusahaan asuransi, itu sebaiknya secara financial planning dilakukan ya. Understand risk appetite dari nasabah. Ya. Jadi seperti itu karena sebetulnya menurut saya zaman dulu juga komponen investasi di dalam produk unit ini nomor 1 sebetulnya untuk bayar premi di masa tua nanti ketika income kita menurun. Nomor 1 dulu tuh. Oke. Ya, tapi kalau yang single premium mungkin atau yang yang namanya fund-nya ya. Fund itu mungkin bisa dipakai untuk tujuan keuangan. Ya. Jadi untuk sertifikasinya menurut Bapak tergantung kembali lagi ya Pak, list profiling segala macam ya Pak yang diperlukan ya Pak ya untuk khusus investasinya. Betul. Ya, book plan itu yang mesti dilakukan sebelum kemana-mana. Oke, pertanyaannya apakah dengan saya punya license AJI saya juga mampu bikin book plan? Itu ya Pak? Nggak. Mereka nggak ada book plan. Betul. Jadi waktu itu di AJI sih yang bikin begini, jadi kita nggak pakai book plan. Iya, siap Pak Tri.
Oke, Pak Tri, sepertinya kita sudah di akhir acara. Tadi saya Thank you. menyimpulkan beberapa hal, Pak. Ada pemulihan RFP yang Bapak berikan di masa pandemi ini, beberapa kemudahan ya, Pak ya, untuk kita benar-benar mampu punya kapasitas membantu masyarakat ya, Pak ya. Dan masyarakat juga dapat cek melalui sertifikasi yang kita miliki, apakah kita masih aktif, dan beberapa hal penting untuk membantu masyarakat, termasuk dari pihak kita sendiri yang mempunyai financial goal itu punya andil dalam merencanakan keuangan kita sendiri. Jadi memilih orang yang terpercaya dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Tri ya. Ya, sebagai penutup Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat yang hadir hari ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, tidak ada tanpa financial planning itu sangat berat untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan, terutama bagi X dan Y generation ya, the unlucky generation. Jadi pastikan kita melakukan edukasi kepada masyarakat dan pastikan masyarakat mengerti tentang apa itu perencanaan keuangan. Dan yang terakhir, Mbak Betty, slide ini PDF-nya akan saya tinggalkan ke Mbak Betty atau Bu Olivia. Jadi kalau teman-teman berminat bisa dapatkan kopi dari slide ini. Terima kasih. Oke. Termasuk acara-acara tanggal 22 September dan 7 Oktober nanti ya Pak ya? Ya, aku nanti ke Mbak Betty sama Olivia. Pak, satu hal tadi ada satu hal yang dapat diakses dengan gratis. Kalau nggak salah saya ada dengar di awal Pak Tri tentang software. Ya, jadi nanti saya juga sampaikan itu kapan bisa diakses. Ya, tentunya kita juga akan bikin satu sesi-sesi singkat itu bagi para praktisi atau edukator untuk bisa lebih dulu pakainya supaya waktu bantu kliennya dia lebih paham. Oke. Ya, baik. Nanti saya sampaikan juga berita itu nanti. Berarti nanti kita akan tagih Bapak tiga janji ya Pak. 22 September, 7 Oktober dan softwarenya Pak Tri. Selama bukan utang saya oke lah. Oke. Sekali Bapak atas waktunya hari ini. Maaf kalau ada kekurangan. Oke Pak Tri, saya sampaikan terima kasih dari IFEK juga bersama Dr. Steph gitu. Terima kasih untuk waktunya dan ilmunya yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat sore Pak. Selamat sore, mohon pamit ya. Terima kasih. Ya. Saya stop share dulu. Ya, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, kita sudah di akhir acara. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai lanjutan dari informasi dari IFEK. Kita akan ada acara webinar minggu depan, itu akan bertemakan menyelamatkan peta keuangan keluarga. Itu akan sharing dari seorang Mbak Yeni Herawati, Ibu Yeni Herawati. Sebelumnya saya akan info bahwa hari ini kembali teman-teman dapat mengakses YouTube untuk acara-acara webinar yang sudah berlangsung untuk mendapatkan materi ataupun webinar yang sudah berlangsung selama ini dari IFEK. Dimohon untuk memberikan masukan berupa form feedback yang akan dikirimkan admin kepada WA Group. Teman-teman dimohon untuk memberikan input demi perbaikan acara kita ke depannya. Link feedback akan dikirimkan oleh admin. Silakan bergabung ke WA Group Sahabat Finedu, linknya juga akan dikirim ke WA Group WA Group sementara yang teman-teman sekarang bergabung. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan teman-teman ingin dibantu, dapat email ke finedu.id@gmail.com dengan menuliskan nama dan hal yang ingin ditanyakan, plus ditambahkan info tahu acara ini dari mana. Jadi ke finedu.id@gmail.com. Itu dari kami, IFEK. Terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di Sabtu depan dengan acara yang bertemakan keuangan bersama Ibu Yeni Herawati. Selamat sore. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu.
saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi